meminta saya membagikan berkat tentang nilai-nilai dalam keluarga. Nah, kenapa saya membagikan ini memang karena eh, sama seperti Pak Yongki yang mengalami pertobatan kedua dalam rumah tangga, saya juga mengalaminya karena dalam perjalanan rumah tangga kami hampir beberapa kali kandas. Eh, ya karena masalah-masalah kecil yang tidak diselesaikan, akhirnya bertambah menjadi puncak dan kami sama-sama sepertinya sudah tidak ada ya saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang banyak hal ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya adalah memang secara latar belakang kami berbeda, khususnya di dalam temperamen. Saya ini orang merah kuning atau kuning merah kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang sanguin, dominan. Nah ini dia, saya ada dominan intim atau intim dominan. Nah kalau istri saya, dia cermat dominan. Cermat, nah, kalau sudah tahu cermat, itu orangnya agak sedikit perfeksionis. Jadi kalau awal-awal perjalanan pernikahan kami ya masih menikmati masa bulan madu, tapi lama-lama madunya hilang tinggal bulannya aja. Jadi banyak konflik terjadi dan sebagainya. Hampir ya kami berdua udah putus asa lah, udah putus asa. 3 kali kami mau pisah secara baik-baik, tapi yang menghalangi kami ya tentu pertama Tuhan, kedua ya anak, ya saya punya anak satu-satunya, sekarang dia berusia 25 tahun, dia sedang menyelesaikan S2-nya di bidang psikolog. Yang ketiga adalah ya jemaat. Jadi apa kata dunia kalau pendetanya bercerai? Kalau jemaat bercerai hilang diam-diam nggak ketahuan ya. Kalau pendeta nggak bisa hilang diam-diam gitu. Mau kemana ketahuan gitu ya. Saya mau ke Surabaya ntar ketemu Pak Yongki lagi. Saya mau ke ini ketemu udahlah kacau lah. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memulihkan kami, dan kesempatan ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang kami alami melalui pemulihan-pemulihan. Nah, ternyata memang kami tidak menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam rumah tangga kami. Itu sebabnya pagi hari ini atau malam hari ini kita mau belajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah bagi keluarga. Nah, saudara, nilai dalam bahasa Indonesia, kamu bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat penting, berharga, dan berguna. Jadi nilai adalah sesuatu yang sangat penting, berharga, dan berguna. Jadi kalau keluarga tidak punya nilai, berarti belum tentu dia punya sesuatu yang sangat penting. Belum tentu dia punya sesuatu yang berharga dan berguna. Dan mereka berpikir itu penting, mereka itu berpikir itu berharga dan berguna, belum tentu. Kenapa? Karena nilai seseorang atau nilai dalam satu keluarga bisa berbeda-beda. Nah, makanya tema kita adalah nilai ini harus bergantung kepada atau berdasar kepada kerajaan Allah. Nah, nilai itu untuk menolong kita memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga, dan mana yang lebih berguna. Nilai yang akan menolong kita. Jadi kalau kita punya nilai yang salah, berarti kita pilih sesuatu yang kelihatannya penting, sesuatu yang kelihatannya berharga, sesuatu yang kelihatannya berguna, tapi ternyata tidak. Tidak. Misal saya kasih contoh. Saya punya nilai waktu itu adalah pelayanan nomor 1. Saya dipanggil Tuhan itu dari sejak SMP sudah punya kerinduan. Jadi kalau nenek saya, orang tua saya, atau yang lain tanya, kamu nanti besar cita-citanya jadi apa? Jadi pendeta. Jadi pendeta. Jadi dari SMP sudah punya kerinduan itu. Nah, waktu SMA menjelang akhir, setelah mau pengumuman lulus atau tidaknya, seorang guru menanyakan kepada kami semua, siapa di antara saudara yang lulus SMA ini mau sekolah teologi, ya mau sekolah Alkitab? Yang angkat cuma 1, saya sendiri di satu kelas tersebut. Padahal sekolah itu sekolah Kristen. Kenapa? Ya memang karena saya punya kerinduan untuk menjadi pendeta. Tapi saya punya nilai yang salah bahwa pelayanan itu nomor 1. Dan akhirnya saya memilih sesuatu yang penting, berharga, berguna berdasarkan nilai itu.
bahwa pelayanan nomor satu. Dan itulah yang menyebabkan keluarga saya hampir hancur, hampir berantakan. Jadi nilai untuk menolong kita memilih mana yang lebih penting, berharga, dan berguna. Nah, saudara, di sini ada gambar, ada batu bata, lalu ada satu berlian. Nah, ini berlian ini salah satu permata termahal di dunia. Harganya miliaran. Nah, saudara, kita bisa pilih batu bata. Kenapa? Karena kita pikir batu bata itu lebih penting, lebih berharga, dan lebih berguna dari permata. Kenapa kita bisa pilih batu bata yang sebetulnya bisa kita ambil kalau di Indonesia, di Jakarta, bisa ambil di pinggir jalan juga bisa. Kenapa? Karena banyak batu bata yang berserakan, rumah yang sedang dibangun, batu batanya sedang berserakan, ya kita bisa ambil. Berarti apa? Berarti sebetulnya itu sangat tidak berguna sekali. Walaupun kita butuh, nah ingat ya, walaupun kita butuh, tapi sebetulnya kalau kita punya berlian, ya kita bisa bukan beli satu truk batu bata, kita bisa beli satu rumah batu bata, bahkan kita bisa beli satu gunung batu bata dengan yang kita miliki berlian tersebut. Nah, dengan kita punya nilai, kita bisa membedakan dengan jelas dalam terang kebenaran firman Tuhan, batu bata atau berlian yang kita pilih. Ya, nah, saudara, nilai akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita punya nilai yang salah, maka dia akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, keputusan kita, kehidupan kita, tindakan-tindakan kita itu dikendalikan tanpa sadar berdasarkan nilai. Tanpa sadar ya. Karena nilai itu nggak kelihatan. Nilai itu tidak seperti benda yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Nilai itu nggak kelihatan, tapi punya power yang sangat kuat. Dia akan mempengaruhi dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saudara, nilai juga dia akan menjadi pagar, dia akan menjadi kompas dalam kehidupan kita. Nilai itu jadi pagar buat menjaga kita, melindungi kita. Pagar itu kan menahan orang luar masuk ke dalam dan menahan orang dalam masuk keluar. Nah, nilai menjaga. Kalau keluarga kita punya nilai yang benar, maka dia akan menjadi pagar yang melindungi kita, melindungi keluarga kita dari serangan-serangan dari luar, dan juga bahkan konflik-konflik yang terjadi di dalam. Nah, konflik dalam rumah tangga sampai kapanpun pasti bisa terjadi. Saya katakan pasti bisa terjadi, saudara. Tapi karena ada pagar, kita nggak lompat keluar. Nah, kan banyak keluarga konflik-konflik yang berkepanjangan, akhirnya ya udahlah, mau dipertahankan buat apa ya? Ada nyanyian, pulangkan saja ke rumah orang tuaku, gitu kan? Nah, kenapa ya? Nggak ada pagar. Coba kalau ada pagar, nggak bisa, saudara. Ya mau nggak mau, babak belur dan sebagainya tetap di dalam rumah tersebut. Sampai ya mengalami pemulihan. Ada juga loh di dalam rumah yang ada pagar, nggak bisa keluar, tapi tetap yang nggak bagus. Satu kali saya diundang sebuah jemaat, waktu saya datang di mana di ibadah tersebut ya, lalu ada satu anak muda dekati saya, Pak Hendra, tolong doakan ya. Tolong doakan siapa? Itu Bapak Gembala kami sama Ibu, kurang lebih Bapak Gembala mungkin umur 65-an lah ya. Saya bilang, kenapa? Iya Pak, kelihatannya di depan baik Pak. Tuh lihat Pak, mereka duduk berdua sama berdampingan. Tapi kalau udah masuk ke rumah itu punya kamar masing-masing katanya. Suaminya di kamar yang satu, istrinya di kamar yang satu. Jadi Pak, waduh konflik berat Pak. Oh gitu ya. Saya tanya, anaknya berapa? Anaknya kalau nggak salah 3. Waduh, bisa kamar aja bisa 3, apalagi satu kamar ya bisa 7 kali ya. Nah, saudara, ini salah satu contoh. Di dalam rumah pun bisa terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya bukan hanya sekedar pagar, tapi dia juga sebagai kompas yang memberikan arah, tujuan
dalam rumah tangga. Nah, kalau sudah melenceng sedikit, maka nilai itu akan berbicara, nggak boleh. Masa seperti itu. Ini contoh ya, dalam waktu masa jahiliyah, saya sama istri saya pernah konflik, saudara. Pernah konflik, kami nggak ngomong 3 hari, nggak ngomong di satu kamar. Ya tidurnya sih berhadap-hadapan, maksudnya berhadapan. Saya berhadapan tembok, dia berhadapan tembok gitu. Artinya ya kami sama-sama punggung belakang sama ketemu punggung belakang gitu. Herannya saudara, kami bangun pagi doa masing-masing doa. Doa saya doa, dia doa. Tapi saudara doanya kering. Kayak Tuhan nggak dengar saudara. Kayak doa saya itu naik, kena internet turun lagi, nggak bisa tembus sampai ke langit, sampai ke sorga. Ya Tuhan bilang, ya kamu nggak beres sih katanya. Ya jadi mau nggak mau ya saya beresin. Nah, ini masa jahiliyah. Konflik-konflik yang terjadi dalam hidup saya itu anehnya ketika saya mau khotbah. Sudah. Coba bayangin, saya konflik sebelum khotbah. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa bagaimana khotbah. Konflik. Ntar saya marah-marahin jemaat lagi ya. Kenapa? Karena marah, hatinya marah. Nah akhirnya ya udahlah sebagai kepala rumah tangga, ada nilai ya udahlah saya ngalah. Tapi dalam hati entar lu gua balas gitu. Jadi saya ngalah ya saya minta maaf, saya mau khotbah nih. Jadi beresin. Habis khotbah di mobil, saya mulai ungkit-ungkit lagi. Istri bilang gini, loh kan tadi udah selesai. Nah, dia udah selesai. Enggak, lanjutin lagi. Ronde kedua. Nyambung lagi, saudara. Nah, kenapa? Ya, karena nilai-nilainya enggak kuat, saudara. Tapi sekarang, saudara, ada tujuan, ada kompas, ada arah, berdasarkan nilai kerajaan Allah. Kami tidak izinkan konflik itu lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Jadi nggak sampai 1 jam kami udah selesai. Nggak sampai 1 jam kami udah selesai. Mungkin hanya beberapa menit lah kami selesaikan itu. Nah, kenapa saudara? Karena nilai itulah yang menolong kami. Nah, itu sebabnya mari kita akan belajar sama-sama tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Saya coba share saya. Oke. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah, kenapa kita harus berdasarkan kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Saudara bisa pakai nilai pendapat manusia, nasihat manusia, seorang konselor kah, atau bahkan seorang pendeta kah, nggak jamin. Kalau nilai itu tidak berdasarkan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan lenyap, langit bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu artinya apa? Kalau keluarga nilai-nilainya berdasarkan firman Tuhan yang kekal, yang tidak tergoncangkan, maka keluarga itu juga tidak akan tergoncangkan. Apapun boleh bergoncang, tapi keluarga itu yang punya nilai kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca sama-sama, walaupun di mute semua. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Satu kali orang-orang Farisi, orang-orang yang mencoba Yesus dengan niat jahat bertanya, Guru boleh nggak menceraikan pasangan hidup? Lalu Yesus bilang dan sebagainya, oh tapi Musa ngizinin, kata mereka. Nah, Yesus bilang, oh ya karena ketegaran hatimu, kamu minta cerai, akhirnya Musa ya silakanlah bercerai. Tapi pada mulanya, katanya, pada mulanya tidak demikian. Jadi Yesus sedang membawa mereka untuk kembali kepada pada mulanya sebuah keluarga. Nah keluarga harus punya nilai utama yaitu kembali pada mulanya. Nah ini dia pada mulanya. Pada mulanya keluarga ini lahir di sini.
Keluarga ini terbentuk di ayat-ayat ini, saudara. Makanya ayat-ayat ini punya nilai-nilai utama bagi keluarga. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara. Yang pertama adalah keserupaan dengan Kristus. Ayatnya mengatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi dengan kata lain, suami istri itu mereka harus menjadi pasangan yang klop, pasangan yang sepadan, pasangan yang seperti puzzle yang saling melengkapi untuk menyatakan keserupaan dengan Kristus. Misalnya contoh saya dengan istri saya, kami berdua itu menjadi puzzle yang ketika kami disatukan harusnya gambar Kristus nyata. Nah, kalau saya sendiri atau orang tua sendiri bagaimana? Yaitu pengecualian. Tapi kalau kita menjadi pasangan suami istri, berarti pasangan suami istri harus semakin serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus semakin serupa dengan Kristus? Karena kejatuhan Adam dan Hawa membuat keserupaan dengan Allah itu rusak, hancur, lebur, berantakan. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, karena kita percaya Yesus, maka benih keserupaan itu ada dalam hidup kita, tapi benih itu harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sayangnya, banyak rumah tangga, termasuk saya dan istri saya dulu, ini tidak jadi nilai utama yang pertama. Nilai kami ya masing-masing berbeda, tapi tidak utama. Contoh, saudara, kalau ini menjadi nilai kita utama, maka kita akan evaluasi. Nah, saya sebagai pendeta dulu tidak pernah evaluasi, tidak pernah tanya sama istri saya, saya udah serupa dengan Kristus atau tidak. Nggak pernah yang saya evaluasi berapa jumlah jemaat saya, berapa persepuluhan saya. Nah, seorang pengusaha kalau ini nggak jadi nilai utama, yang dievaluasi apa? Omsetnya. Omset saya bulan ini naik atau turun ya? Banyak pelanggan, banyak customer atau tidak ya? Ini hampir tidak pernah. Jangankan mingguan, bulanan, tahunan aja nggak pernah saya. Nggak pernah mengevaluasi. Kenapa? Karena ini nggak jadi nilai utama. Nah sekarang nggak bisa, saya harus jadikan ini menjadi nilai utama. Kenapa? Karena saya ditetapkan oleh Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Istri saya diciptakan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya kami berdua harus punya komitmen untuk sama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak, ukurannya apa, Pak? Serupa dengan Kristus itu ukurannya apa? Kalau Yesus ada sekarang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, mungkin bisa ada patokan, gampang, saudara. Yesus itu punya karakter. Jadi kalau kita mengukur apakah kita semakin serupa dengan Kristus, ukur aja dengan karakter Kristus. Ada sebuah pelajaran yang menuliskan 49 karakter Kristus. 49, berarti kalau diukur tiap bulan, setiap hari itu ada. Nah, ini pentingnya yang Bapak Ibu harus tahu. Karakter itu tidak dibentuk dalam satu malam. Karakter itu harus melewati sebuah proses. Karakter itu tidak dihasilkan melalui doa dan puasa. Ada orang yang rajin doa dan puasa, nggak berubah karakternya. Kenapa? Karena nggak bisa. Doa dan puasa menolong kita mengikuti proses itu dengan benar. Ingat ini baik-baik. Doa dan puasa menolong. Jadi kalau kita nggak doa dan puasa, bisa nggak dibentuknya? Bisa. Cuma prosesnya bisa lebih lama. Kenapa? Karena nggak ada pertolongan. Kalau kita doa dan puasa, itu menolong kita sukses dalam proses tersebut. Berhasil dalam proses tersebut. Nah, proses itu yang uniknya luar biasanya. Tuhan itu pakai orang dekat. Dia nggak pakai orang jauh. Kenapa? Ongkosnya mahal.
Ya, ribet pakai Zoom ya bisa sih ya. Oh, saya ketemu Pak Yongki ini bisa pakai Zoom nih. Saya ketemu Brother William, ketemu nih bisa saling saling menajamkan. Cuma kan ribet, mesti masuk Zoom, pakai password lah, apa dan sebagainya. Dari Pak Yongki, WA saya, Pak ada materi gak yang perlu saya bantu share? Ya ada Pak. Sebentar ya Pak, oh saya siapin dulu laptopnya, saya buka dulu, saya colokin ke listrik, ya maklum laptop yang ya antara milenial kagak, jadul kagak, ya tengah-tengah, jadi dia perlu waktu. Nah, itu kan waktunya lama. Makanya Tuhan nggak pakai itu. Tuhan pakai orang terdekat. Nah, siapa orang terdekat untuk menjadikan alat Tuhan untuk memproses kita? Ya, pasangan hidup kita. Ya, istri kita, ya suami kita, ya orang tua kita, ya anak-anak kita. Nah, dalam gereja lokal ya saudara-saudara seiman kita. Nah, waktu Tuhan izinkan proses, ketika ini tidak jadi nilai utama, ya udah kita ngambek, nggak mau ke gereja dulu lah. Kenapa? Sebel ngelihat dia, habis kata-katanya kasar, kata-katanya nyelekit, nyakitin. Padahal Tuhan lagi izinkan kita untuk mengalami proses pertumbuhan karakter Kristus. Tapi karena kita nggak punya nilai ini, ya udah akhirnya bertahun-tahun kita ke gereja, bertahun-tahun kita berumah tangga, kita kok nggak jadi serupa Kristus ya? Cuma dua pilihan, serupa Kristus atau serupa dunia. Ya dunia di dalamnya ada iblis. Nah, udah itu aja, orang Kristen tuh udah aja dua itu aja. Suami istri dua aja patokannya, serupa Kristus atau serupa dunia. Nah, kalau kita nggak serupa Kristus, nggak ada tempat netral, berarti kita serupa dunia. Itu sebabnya nilai ini harus jadi nilai utama. Bapak Ibu, saudara saya dorong, yuk mulai satu-satu aja. Karakter apa sih? Misalnya contoh kesabaran. Aduh, saya ini proses kesabaran lama. Istri saya sampai nangis di dalam mobil. Dia bilang gini, papi mau mami cepat mati ya. Loh, emang kenapa? Ya habis kamu di dalam mobil, emosinya tinggi banget. Nggak bisa lihat orang salah. Ya saya nggak bisa lihat orang salah di jalan. Kalau dia ganggu saya kejar sudah. Ini dulu waktu masa jahiliyah ya. Sekarang saya udah ngalami pemulihan, udah istri saya bahagia lah. Dia nggak jantungan lagi. Dulu jantungan terus. Kenapa? Waduh, saya bisa buka kaca mobil itu bisa teriak-teriak. Istri saya bilang, papi sadar kamu pendeta. Nggak ingat tuh pendeta, ya ingatnya pendekar saya. Waduh, saya udah marahnya bukan main. Nah, sabar aja, contoh latih sabar, ini doa, puasa, minta pertolongan Tuhan. Nah, saya pernah tanya sama istri saya, Bang, gimana Bang? Saya udah ikut pria sejati nih, udah lama ya. Wah, berkali-kali dia bilang, nggak ada perubahan. 1 tahun 8 bulan. Stres nggak ada perubahan. Udah nangis, 1011 di dua mata, di dua hidung, udah. Tapi istri bilang nggak ngalami perubahan. Kenapa? Karena pria berpikir kita berubah itu cepat. Padahal istri kita lihat proses kita kacaunya aja lama. Tapi setelah 1 tahun 8 bulan, istri bilang, ya Pi, ada perubahan. Saya nggak puas katanya. Apa yang menurut Papi berubah? Dia bilang gini, ya Papi sudah lebih sabar. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ada fokus. Satu karakter sepakat, suami istri, keluarga praktekkan. Murah hati misalnya, ya sepakat satu keluarga belajar murah hati. Nah itu kita praktekkan ya. Lanjut. Yang kedua, Saudara, adalah kita harus melahirkan atau menghasilkan keturunan ilahi. Apa maksudnya? Kita lihat ya, apa maksudnya keturunan ilahi? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi suami istri yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, mereka nggak boleh hanya berdua, mereka harus melahirkan atau menghasilkan beranak cucu bertambah banyak. Kalau saya nggak punya anak bagaimana? Iya, pengecualian berarti ada anak-anak rohani. Nah, anak-anak rohani. Jadi ada anak jasmani dan ada anak-anak rohani. Nah, saudara, kita harus membuat mereka, mendidik mereka, menolong mereka untuk semakin serupa dengan Kristus.
Kan banyak orang tua kan nggak pusing, yang penting kita cukupkanlah kebutuhan mereka makan, cukupkan mereka kebutuhan. Kan Yesus bilang sandang, pangan, dan apa, asal ada makanan, asal ada minuman, asal ada pakaian cukup. Nah ini konteksnya salah, saudara. Konteksnya salah. Jadi Tuhan mau bukan hanya sekedar punya anak, bukan hanya sekedar punya banyak anak, tapi anak-anak itu dibentuk nggak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan tanggung jawab utama untuk mendidik anak-anak kita serupa dengan Kristus bukan pendeta, bukan gereja, bukan juga sekolah, tapi keluarga. Ulangan 6 berkata, bapak-bapak, ingat ini baik-baik ketika engkau duduk, makan, berbaring, dalam rumah berjalan bersama-sama, ajarkanlah anak-anakmu berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu bertanggung jawab mendidik anak. Nah, saya punya kesaksian terhadap anak saya satu-satunya. Saya pernah menolak dia dari dalam kandungan. Saya mengalami pemulihan 19 tahun. 19 tahun. Aduh, rusak, kacau. Saya luka, dia luka, dan sebagainya. Tapi ketika saya mengalami pemulihan, saya ambil tanggung jawab. Saya menanamkan nilai-nilai. Ya tentunya bukan hanya sekedar ngajar. Jadi saya tunjukkan melalui keteladanan saya. Wah, sekarang saya sangat dekat dengan dia. Saya bisa, ya pokoknya bisa olahraga bareng, jalan bareng, doa bareng, makan bareng, dan sebagainya. Dulu, saudara, dipegang tangannya aja kagak mau. Pegang tangannya kagak mau. Apalagi pundaknya saya ranggul, enggak. Saya pernah bilang, ini aku papimu. Ya, aku tahu, kamu papiku, tapi aku kagak mau. Aduh, sakit, saudara. Anak jemaat saya pegang mau, anak kandung kagak mau. Aduh, tapi kan ya ini karena kan salahnya saya. Tapi saya bersyukur, saya ambil tanggung jawab ini mendidik anak saya satu-satunya untuk dia semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita harus punya nilai yang ketiga, menolong keluarga lainnya. Nah, menolong. Penuhilah bumi katanya, taklukkanlah itu. Penuhilah apa ya? Penuhi dengan gambar-gambar Kristus itu. Nah, kata menolong di sini bukan sekedar hanya jasmani loh. Banyak keluarga kan gereja peduli nih untuk menolong, saling menolong. Oh ya, dia butuh beras, kita kasih beras. Ya baik, tapi itu cuma pintu masuk. Pintu masuk atau batu loncatan untuk kepada intinya kita menolong keluarga mereka, kita menolong pasangan hidup mereka, suami istri, orang tua, anak-anak itu sama seperti kita yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Jadi fokus saya sama keluarga, sama istri, sama anak, menolong keluarga, yaitu sampai mereka juga mengalami apa yang kami alami. Tentunya bukan mengalami yang salah ya, mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah, karena ini keluarga sangat penting, iblis tahu. Makanya iblis coba menghancurkan keluarga. Coba saudara lihat, saya nggak tahu di New York, di Indonesia sejak masalah pandemi COVID ini banyak yang bercerai. Banyak yang bercerai. Dan sayangnya juga banyak keluarga-keluarga Kristen yang bercerai. Ya mungkin masalah ekonomi dan sebagainya lah. Ditemukan penyebab-penyebabnya ya salah satu ekonomi, ya apa aja gitu. Jadi rentan sekali, saudara. Keluarga itu rentan sekali. Jadi kalau keluarga itu nggak punya nilai yang kuat dalam keluarganya, berdasarkan kerajaan Allah, 3 nilai ini, aduh, gawat, saudara. Gawat artinya apa? Banyak perceraian terjadi. Nah, saudara, kalau perceraian keluarga terjadi, gereja nggak kuat. Kenapa? Karena gereja kan terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, kalau keluarga-keluarga nggak kuat, gereja nggak kuat, ya nggak bisa memberkati kota, nggak bisa memberkati bangsa. Jadi, saya mendorong keluarga BMC New York ini, ayo, keluarga-keluarganya fokus ke 3 nilai ini, jadikan menjadi kuat, gereja kuat, menjadi berkat buat kota dan bangsa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Ada
malam hari dan pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa keluarga kami sangat penting bagimu, dan itu sebabnya iblis berusaha untuk mengganggu, melemahkan, bahkan menghancurkan. Itu sebabnya kami bersyukur kami itu punya Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang ada di New York ataupun yang ada di Indonesia, itu yang sedang live streaming, kalau engkau mau membuat sebuah keputusan saat ini berkata, Tuhan, aku mau punya 3 nilai itu dalam hidupku, dalam rumah tangga, dalam keluargaku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh taruh tanganmu di atas dada. Bapa di sorga, engkau lihat kami semua yang menaruh tangan kami di atas dada kami. Kami membutuhkan engkau ya Bapa. Kami sadar kami tidak mampu. Kami butuh anugerah Tuhan untuk mempraktikkan 3 nilai ini. Pulihkan kami secara pribadi. Pulihkan kami suami istri. Pulihkan kami orang tua. Sehingga hidup kami boleh jadi contoh bagi anak-anak kami. Pulihkan rumah tangga kami. Kami berdoa buat saudara-saudaraku yang menaruh tangan mereka di atas dada mereka. Terus berkarya dalam hidup mereka. Hari demi hari kehidupan mereka, rumah tangga mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang lain boleh melihat Yesus melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.